Selamat datang di Coci Misteri, konten yang akan bikin kalian merinding sampai bulu kuduk keriting. Buat kalian yang baru nonton konten ini, gue jelaskan sedikit. Jadi Coci Misteri adalah konten yang membahas segala sesuatu yang berbau mistis, mulai dari urban legend, tempat-tempat mistis, ya macem-macem lah. Ini udah episode kedua dan kali ini gue akan mengajak kalian untuk menyelami keseraman misteri dari Desa Selak di Lombok. Desa Selak disebut juga dengan desa jadi-jadian karena masa lalunya yang sangat kelam. Konon waktu zaman kerajaan, warga di desa ini sering dilibatkan dalam perang memperebutkan wilayah. Nah, karena kondisi peperangan saat itu sangat intens, jadi memaksa warganya untuk mendalami ilmu hitam yang tujuannya untuk membela diri atau melindungi diri dari serangan musuh. Tapi celakanya nih, ilmu hitam yang mereka dalami itu justru menimbulkan efek buruk. Mereka berubah jadi makhluk-makhluk menyeramkan kayak kuntilanak, kuyang, dan lebih celakanya lagi, ilmu hitam itu turun-temurun ke anak cucu mereka dan gak bisa lepas dari pemiliknya sampai meninggal. Oke, itu dia background dari Desa Selak. Sekarang waktunya gua menceritakan tentang Markum, seorang perjaka yang terjebak dalam keluarga hantu di Desa Selak. Suatu hari Markum dapat musibah kena PHK karena nggak bisa bertahan lagi di ibu kota gara-gara keterbatasan dana. Markum memutuskan mudik ke Desa Selak. Kebetulan di sana Markum punya rumah warisan dari orang tuanya. Rencana Markum setelah mudik adalah dia pengen memperbaiki kehidupan, ingin memulai hidup yang baru sebagai petani karena dia ngefans sama game Harvest Moon ya, jadi terinspirasi dari sana. Dengan harapan mengubah nasib, memperbaiki nasib, berangkatlah Markum ke Desa Selak. Langit udah gelap ketika Markum sampai di rumah warisan orang tuanya. Rumah itu terbengkalai, ya karena memang nggak ada yang ngurus selama bertahun-tahun. Atapnya bocor, sarang laba-laba di mana-mana. Iya, 11-12 sama rumah hantu di pasar malam lah. Yang Markum tidak tahu, sekarang rumah itu dihuni oleh keluarga hantu. Ada 4 sosok gaib di sana: kuntilanak, kuyang, genderuwo, dan 1 makhluk yang belum diketahui jenisnya. Hari pertama nih, baru hari pertama di rumah itu, Markum langsung dapat gangguan. Di kamar mandi tiba-tiba muncul suara jebar-jebur kayak orang mandi, padahal nggak ada orang di situ. Pintu tiba-tiba nutup sendiri, padahal nggak pakai pintu otomatis. Dan yang paling horor, ketika Markum lagi baca koran, di ruang depan ngedongak, di atas ada kuntilanak menggantung dengan rambut panjang terurai. Hari kedua ada kejadian lagi nih. Dari kolong tempat tidur ada suara ketukan yang cukup keras. Markum mikir nih, apa itu tikus ya? Kayaknya nggak mungkin. Kecoa lebih nggak mungkin lagi. Sejak kapan kecoa bisa ngetok? Emangnya dia mau bertamu ngetok segala? Akhirnya mau nggak mau, Markum memberanikan diri untuk melongok ke bawah tempat tidur. Dan di sana terlihatlah. Masuk hari ketiga, rumah Markum didatangi oleh seorang bocah laki-laki. Dia ngakunya anaknya Pak Ramon, which is itu adalah tetangganya Markum ya. Sebagai warga baru yang baik, Markum menjamu bocil itu. Diajak main PS5, dikasih minuman, disuguhin nastar bekas lebaran 2 tahun lalu. Selesai semua urusan, si bocah pulang nih. Markum nganter sampai teras. Nah, gak lama kemudian Markum ngeliat Pak Ramon keluar dari rumahnya. Langsung disapa dong sama Markum. Pak Ramon, tadi anaknya main loh di rumah saya. Tapi kok raut wajahnya Pak Ramon tuh bingung. Dan Pak Ramon bilang, Anak yang mana ya? Saya kan child free. Lah, terus tadi yang makan nastar siapa?
Markom udah bener-bener nggak tahan dengan kondisi sekelilingnya yang sangat-sangat horor ini. Akhirnya dia memutuskan untuk manggil orang pinter. Namanya Mbah Tikno, dukun paling terkenal di Desa Selak. Dia selalu ranking 1 pas sekolah, makanya disebut orang pinter. Mbah Tikno langsung merasakan aura-aura negatif begitu sampai di rumahnya Markum. Saya mencium bau busuk di sini. Sepertinya di sini memang banyak makhluk halus. Dari arah belakang, Markum Noel Mbah Tikno. Mbah, maaf tadi saya kentut. Ya iya sih, emang kentutnya Markum bau napas dajal. Sosok gaib pertama ditemukan, kuntilanak. Mbak Kunti berbaju putih lagi asik duduk di jendela. Mbah Tikno melempar kembang 7 rupa dan wush, kuntilanak kabur. Perburuan dilanjutkan, mereka berkeliling lagi. Mbah Tikno nanya, "Dek Markum, tunjukkan kepada saya di mana kamar mandinya." "Oh, kamar mandi ada di belakang, Mbah." "Kenapa di belakang ada penghuninya ya? Banyak penghuninya ya?" "Enggak begitu, Dek. Dari tadi saya kebelet pup. Selesai buang air, cebok pakai gayung bentuk love, Mbah Tikno dan Markum lanjut mengeksplor rumah untuk mencari makhluk berikutnya. Dan ketemulah sama genderuwo. Markum shock melihat sesosok makhluk berbulu dan bertaring muncul di depannya. Ini hal menyeramkan kedua yang pernah Markum lihat selama hidupnya. Menurut dia hal yang paling menyeramkan pertama bagi dia adalah ngelihat saldo di ATM cuma 50.000 pas lagi akhir bulan. Anehnya, Mbah Tikno ini nggak baca-baca mantra kayak tadi pas menghadapi genderuwo. Dia malah ngeluarin alat cukur. Genderuwo, lu cabut dari sini sekarang atau bulu-bulu di badan lu semua gue cukur abis. Tahu apa yang terjadi berikutnya? Si genderuwo kabur. Wah, emang agak lain nih dukun. Target selanjutnya adalah kuyang. Mbah Tikno tahu banget makhluk jenis ini doyan nongkrong di pohon pisang. Dan dugaannya ternyata benar. Mereka mengeksplor dan menemukan si kuyang lagi ada di atas pohon pisang yang ada di belakang kebun rumahnya Markum. Mbah Tikno ngeluarin bola api dari tangannya kayak kamehameha, dilempar ke arah kuyang, tapi nggak mempan. Hei dukun tua, jurus murahan seperti itu nggak akan mempan buat saya. Mbah Tikno berpikir keras, bagaimana caranya mengalahkan makhluk jeroan satu ini? Ada ide. Mbah Markum nelpon Doni, tukang soto babat yang biasa mangkal di ujung jalan. Beberapa menit kemudian Doni datang. Markum ya jelas bingung lah, ngapain manggil tukang soto? Kita kan mau usir setan, bukan mau mukbang soto babat. Ternyata si Doni ini bukan tukang soto babat sembarangan. Dia dengan lantang teriak ke si kuyang, "Lu cabut dari sini sekarang atau jeroan lu gua pretelin buat isian babat." Si kuyang kabur loh. Wah, saat itu Markum baru tahu satu fakta, bahwa kuyang takut sama tukang soto babat. 3 down, 1 left. Mbah Tikno dan Markum mencari si raja terakhir, makhluk terakhir yang harus disingkirkan. Dicari ke kamar mandi, nggak ada. Kamar tidur juga nggak ada. Ternyata hantu terakhir lagi ngasok di ruang TV. Ya kebetulan sih udah jam 7 malam, waktunya nonton sinetron Ikatan Cinta. Mbah Tikno tanpa basa-basi bak bibu membacakan mantra kepada si makhluk misterius ini. Tapi kok nggak mempan ya? Dibaca-bacain ajian paling tinggi, level tertinggi, nggak bergerak juga, nggak berfungsi. Si makhluk ini cuek aja. Wow, apa ilmu nih makhluk udah tinggi banget ya? Tiba-tiba si kuntilanak ini masuk lagi ke rumah. Dia langsung berbisik ke Mbah Tikno, "Maaf Mbah, dia setan budek, nggak denger." Si kuntilanak langsung ngajak pergi si makhluk misterius ini dan rumah Markum bebas dari gangguan makhluk halus.
Itu dia kisah Markum yang terjebak di keluarga hantu. Menyeramkan bukan? Pasti. Ya, sekian dulu konten Coci Misteri kali ini. Tunggu konten Coci Misteri berikutnya yang pasti tidak akan seram. Sampai ketemu di konten berikutnya. Ciao.